Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang dunia pertabletan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, jadi di Indonesia ini udah banyak banget ya tablet, mulai dari Samsung, Xiaomi, dan juga Huawei. Ya kira-kira tiga itu yang menurut saya paling top-topan di Indonesia ya. Dan apalagi yang Android itu ya. Nah, saya bahasnya itu yang Android aja ya. Kalau Apple ya udah pasti iPad kan ya. Tapi untuk Android sendiri, tiga brand yang paling atas tuh ya cuman tiga itu menurut saya. Kalau kita lihat dari yang merek lain itu nggak begitu banyak menurut saya peminatnya ya. Nah, oleh karena itu saya sebetulnya ingin membahas itu lebih ke arah tablet yang low budget banget. Nah, kalau saya dulu pertama kali mikir yang low budget tuh ya pasti Redmi Pad itu ya. Yang harganya sudah sekitar 3 jutaan lebih dikit gitu. Harga segitu itu menurut saya udah harga yang mid range ya. Tapi untuk yang seri low budgetnya sendiri ini itu jarang banget ditemui di Indonesia. Kalaupun ada ya mungkin dari merek yang nggak seberapa terkenal atau nggak teruji lah menurut saya. Nah, dari Huawei lalu juga dari Xiaomi dan dari Samsung sendiri itu sebetulnya untuk dapetin harga di bawah 2 juta atau 2 juta pas itu agak susah sih ya. Nah, tapi akhirnya Xiaomi ini sekarang berani memasuki pasar tablet yang bener-bener kebacot menurut saya murahnya ya. Karena harganya itu hanya 2 juta pas. Bahkan nggak sampai 2 juta kalau kalian mau ngomong ya. Karena harganya Rp1.999.000. 2 juta dikurangi Rp1.000 lah. Nah, di sini tuh menurut saya harga beserta speknya ini lumayan mind blowing ya. Harga dan spesifikasi serta kualitas yang diberikan itu menurut saya udah bagus banget. Sebagai gambaran, untuk tablet Android itu yang saya pakai dari dulu sampai sekarang ini adalah Mi Pad 4. Ya, ini zaman Xiaomi itu belum memasukkan tablet ke Indonesia ya guys. Dan saya udah beli yang Mi Pad 4 secara second. Waktu itu saya beli second tuh harganya 2,3 jutaan. Dan untuk spek yang didapat waktu itu Snapdragon 660, lalu juga 4 GB RAM dan juga 64 GB storage. Dan ini udah sekitar 4-5 tahun lalu guys. Dimana harganya menurut saya waktu itu bener-bener good deal banget. Karena waktu dipakai untuk macam-macam dan untuk bermain game yang ya nggak terlalu berat lah ya, game yang simple-simple itu udah oke banget, nggak seberapa nge-lag. Tapi ya kalau misalnya kalian ingin pakai untuk game yang berat, ya ini nggak cocok banget. Nah, tapi buat saya sendiri yang saya sukanya itu untuk nonton YouTube, Netflix, Prime Video, lalu juga untuk dengerin musik, browsing-browsing, baca komik, dan lain-lain, itu menurut saya Mi Pad 4 ini bener-bener enak banget untuk digunakan. Apalagi saya juga bisa mengexpandnya waktu itu dengan micro SD card. Dan ini saya gunakan 256 GB yang menurut saya udah nyaman banget ya guys. Nah, di sini ternyata Xiaomi ini akhirnya sekarang udah bisa menghadirkan yang menurut saya tablet dengan harga 2 juta terbaik di kelasnya, yaitu adalah Redmi Pad SE. Dimana yang menurut saya itu dengan Snapdragon 680 dan juga dengan 128 GB storage, memorinya itu 4 GB yang sekarang sudah bisa diekspand 3 GB dengan menggunakan storage ya guys. Ya menurut saya ini udah overkill dan benar-benar bagus banget. Bahkan kalau memang saya lihat-lihat ya, itu sebetulnya speknya 660 dan 680 ini nggak terlalu beda jauh, tapi ya dengan upgrade yang lumayan oke dengan harga 2 juta. Bayangin ya, saya dulu belinya ini tuh 4 GB 64 GB storage.
Yang ini itu 4 GB dan juga 128 GB storage, yang menurut saya itu udah bener-bener gede banget gitu ya untuk kelas harga 2 juta pas. Dan semuanya itu udah di upgrade guys. Jadi kalau kalian bandingin yang Mi Pad 4 saya dengan Redmi Pad SE ini, menurut saya ya udah beda kelas gitu loh. Layarnya yang itu udah 11 inci, lalu juga untuk ngapa-ngapain juga lebih enak, suaranya pun juga lebih kenceng. Jadi pasaran tablet yang bawah ini sekarang udah menurut saya resmi diambil oleh Xiaomi sih, kalau kalian ingin melihat dari build quality dan juga support dari OS-nya itu sendiri. Apalagi ya Xiaomi ini sekarang kan udah ya merupakan brand yang udah dikenal oleh banyak orang di Indonesia ini. Nah, yang saya bener-bener excited tuh adalah gimana cara brand-brand lain pesaing dari Xiaomi ini bisa memikat pecinta tablet di low budget ini ya. Kalau bisa harganya juga 2 juta pas, tapi tentunya dengan fitur-fitur yang dimasukkan sesuai dengan yang dimiliki oleh brand tersebut. Entah itu oleh Huawei, entah itu oleh Samsung, atau mungkin King Phoenix itu udah mulai melirik ya ke pasar tablet. Ya saya belum tahu sih karena belum ada berita tentang hal itu. Nah, Realme pun sebetulnya kan juga udah masuk ke pasar tablet juga ya. Apakah Realme juga akan membuat yang low budget juga? Nah, itu yang saya benar-benar penasaran habis. Nah, tapi dengan kehadiran dari Redmi Pad SE ini, saya jadi nggak sabar ya menunggu tahun depan. Apakah Redmi Pad SE kedua atau Redmi Pad yang baru itu akan muncul? Karena itu menurut saya akan memberikan persaingan di pasar tablet ini semakin seru lagi di Indonesia guys. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian pingin banget nyobain tablet Redmi Pad SE ini di Indonesia? Menurut saya Redmi Pad SE itu adalah entry level tablet yang menurut saya udah bagus banget ya, karena dengan spek seperti itu ya menurut saya udah bener-bener bagus. Dan saya udah pakai iPad 4 saya yang udah bertahun-tahun sampai sekarang itu juga masih oke banget kalau digunakan untuk nonton, terus habis itu browsing dan lain-lain. Pokoknya tentang entertainment itu enak banget, apalagi ini cuman 8 inci. Nah, mungkin itu aja sih guys berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian berdiskusi tentang tablet entry level yang ada di Indonesia ini. See you guys di video selanjutnya. Wah, 2 juta. Moga-moga sih tahun depan ada upgradean lagi ya dari Redmi Pad SE ini. Moga-moga harganya masih tetap 2 juta tapi dengan powerful CPU yang lebih kencang lagi. Wah, seru sih, seru.